Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Setianti, BP 18 10 24 10 19, jurusan Budidaya Perkebunan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, berbagai sumber bahan pangan yang jarang diketahui oleh manusia pada umumnya. Keanekaragaman hayati merupakan ketersediaan keanekaragaman berbagai sumber daya hayati yang meliputi jenis maupun kekayaan plasma nutfah, keanekaragaman antarjenis, dan keanekaragaman ekosistem. Ada 4 poin penting dalam sumber bahan pangan, yaitu kebutuhan dasar, hak asasi manusia, kebutuhan bahan pangan di Indonesia, dan kemandirian pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang tahun 1945 maupun dalam Deklarasi Roma pada tahun 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sebagaimana kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi di tahun 1997 atau 1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Di Indonesia banyak keanekaragaman hayati flora yang bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk pemenuhan karbohidrat bagi tubuh. Berikut berbagai sumber pangan yang belum diketahui secara umum. Yang pertama yaitu jewawut. Jewawut merupakan tanaman serealia yang potensial untuk pangan. Sampai saat ini jewawut di Indonesia banyak dikenal sebagai pakan burung, sedangkan kemanfaatannya untuk pangan belum banyak diketahui. Kandungan nutrisi pada jewawut, terutama karbohidrat, tidak jauh berbeda dengan beras maupun jagung, bahkan lebih tinggi dibandingkan gandum. Jewawut mengandung karbohidrat 74,16% lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya memiliki 69%. Tanaman yang kedua yaitu gadung. Umbi gadung atau Dioscorea hispida dens merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, pekarangan maupun perkebunan. Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh pati. Selain memiliki kandungan karbohidrat,
juga mengandung racun cyanida yang dapat menyebabkan keracunan dan mematikan. Dipilihnya umbi gadung karena ketersediaan umbi gadung sangat melimpah di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Gadung dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh, sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkannya, sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Umbi gadung dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu, sebagai bahan dasar pembuatan mie. Yang ketiga itu tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli berasal dari Asia Tenggara dan diduga berasal dari Indonesia. Di Indonesia, tanaman hanjeli belum dikenal secara umum, namun baru mulai dikembangkan pada beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat, yaitu Ciamis, Tanjung Sari, Punclut, Cirebon, Sukabumi, dan Garut. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Hanjeli mengandung protein, lemak, dan vitamin B1 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Demikian pula kandungan karbohidrat pada tanaman hanjeli lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, serta sorghum. Tanaman hanjeli juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman adaptif terhadap perubahan iklim karena tahan terhadap kekeringan ataupun tergenang air. Potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya hanjeli itu sendiri. Yang keempat yaitu ada quinoa. Biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan besi. Quinoa atau quinoa merupakan serealia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Kadar proteinnya lebih tinggi dibandingkan kentang, berlei, dan millet, tetapi lebih rendah dari oats. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan, kalsium dan fosfor serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. Yang kelima yaitu tanaman porang. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, bahan kosmetik, penjernih air, selain juga untuk pembuatan lem dan jelly yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukomannan berbentuk tepung. Glukomannan merupakan serat alami yang larut dalam air, biasanya digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifian dan pengental. Cara pengolahan dari umbi porang yaitu umbi setelah dipanen kemudian dibersihkan dari tanah dan akar. Kemudian umbi tersebut dipotong dan dijemur. Pemotongan umbi harus benar karena menentukan kualitas porang yang dihasilkan. Yang keenam yaitu tanaman ganyong. Ganyong mengandung karbohidrat tinggi dan menurut data Direktorat Gizi Depkes RI, kandungan gizi ganyong dalam 100 gramnya terdiri dari kalori 95 kal, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,6 gram, kalsium 21 gram, fosfor 70 gram, zat besi 1,9 mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 10 mg, dan air 75 gram. Yang ketujuh adalah tanaman gembili. Generasi sekarang banyak yang tidak tahu dengan tanaman gembili.
Umbi-umbian yang masih banyak ditanam di pedesaan ini kini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili dianggap sebagai bahan pangan yang berpotensi besar di masa depan. Umbi gembili biasanya direbus atau dikukus terlebih dahulu sebelum dimakan. Umbinya bertekstur kenyal seperti umbi gembolo, namun berukuran lebih kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.